Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita, menolong kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita yang baik, yang sehat di mata Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-40 secara khusus ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 firman Allah berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, menanti-nantikan Tuhan. Sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Karena akibatnya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan akibatnya mereka mendapat kekuatan yang baru. Mereka digambarkan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa mereka bisa melakukan semuanya itu? Karena mereka menanti-nantikan Tuhan. Jadi ini pentingnya bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhanlah yang mendapat kekuatan yang baru. Hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhanlah yang seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhanlah yang terus berlari dan tidak menjadi lesu, yang terus berjalan dan tidak menjadi lelah, yang terus berjalan meskipun menghadapi pandemi COVID-19, yang tetap bersemangat dan bergairah sekalipun mengalami pergumulan yang berat, mengalami tantangan, rintangan yang sukar, yang sulit dalam hidup. Tapi mereka tetap kuat, mereka tetap teguh. Kenapa? Karena mereka menanti-nantikan Tuhan. Inilah pentingnya bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita menanti-nantikan Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, orang-orang seperti apakah yang menanti-nantikan Tuhan? Seperti apakah yang dimaksud menanti-nantikan Tuhan dalam ayat ini? Setidaknya ada dua. Yang pertama, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang hanya beriman kepada Allah saja. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang hanya beriman kepada Allah saja. Dia beriman akan pertolongan Tuhan, dia beriman akan mujizat Tuhan, dia beriman akan campur tangan Tuhan, dia beriman akan pertolongan Tuhan di saat dia menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, rintangan, penderitaan apapun, dia hanya beriman kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang akan terus mendapat kekuatan baru. Hanya orang yang beriman kepada Allah saja. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar. Betapapun sulitnya hidup kita, betapapun sukarnya hidup kita, betapapun kita ada pada pandemi COVID-19, tapi kita hanya beriman kepada Allah saja.
Kita tidak beriman kepada yang lain. Kita tidak beriman kepada berhala-berhala yang sia-sia itu. Tapi kita hanya beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa memberi jalan keluar yang terbaik. Betapapun beratnya pergumulan, kesulitan hidup yang kita alami. Sehingga kita terus mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang hanya mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Andalan hidupnya bukan pada kepintarannya, andalan hidupnya bukan kepada gelarnya, andalan hidupnya bukan pada jabatan dan kedudukan yang dia punyai, andalan hidupnya bukan pada pengetahuan yang dia miliki, tapi andalan hidupnya hanya kepada Tuhan saja, hanya kepada Allah saja. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang terus mendapat kekuatan yang baru. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk kita hanya mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan pasti diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan yang kedua adalah orang yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan saya percaya tidak salah bila sebagai umat, sebagai orang percaya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Karena Tuhan bisa buat apa saja. Tuhan bisa lakukan apa saja dalam hidup saudara dan saya. Tidak salah kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah yang punya segala-galanya. Tuhan adalah sumber segala berkat dalam hidup kita. Jadi kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Itu orang yang termasuk orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan saja. Siapapun kita manusia, kita terbatas. Kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan saja, saya percaya kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan terus berlari dan tidak menjadi lesu. Kita terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan yang menjadi andalan kita. Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Bukan yang lain. Tapi saya percaya ketika kita mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita punya keterbatasan. Itu yang membuat kita tidak bisa terbang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu yang membuat kita tidak bisa berlari dan kita menjadi lesu. Kita berjalan dan kita menjadi lelah. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang menjadi andalan hidup kita, saya percaya Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang memberi kita kekuatan, Tuhan yang memberi kita kemampuan, sehingga kita tetap mendapat kekuatan baru. Kita terus mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan terus memampukan kita. Meskipun kita ada pada pandemi COVID-19, tapi kita tetap tegar, kita tetap kuat. Karena Tuhan yang menjadi andalan hidup kita dan bukan yang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami untuk kami menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya ketika kami menanti-nantikan Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami berlari dan tidak menjadi lesu. Kami berjalan dan tidak menjadi lelah karena kami menanti-nantikan Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kami jadi orang yang hanya beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami supaya kami hanya mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Bukan mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan kemampuan kami. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, disitulah kami mendapat kekuatan yang baru, disitulah kami mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman-Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami
untuk kami bisa menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.